Saat ini tentunya lagi tidak baik-baik saja, khususnya bagi capres ya atau cawapres. Tidak hanya itu, tentu bagi pendukung militan atau tim sukses ya. Ya wajar ketika paslon yang didukungnya tidak menang, pasti ada perasaan kecewa, marah ya. Kemudian juga cemas, khawatir ya. Hingga muncul pikiran-pikiran yang mungkin tidak tepat. Tetapi sebenarnya ya ketika itu berlangsung tidak lama ya nggak apa-apa. Tapi kalau berlanjut terus ya bisa berdampak ke psikologisnya. Sehingga tentu menjaga emosi pendukung ya yang merasa kecewa karena calon presiden yang mereka dukung kalah dalam pemilihan presiden atau pilpres adalah penting. Penting kita menjaga emosi kita ya. Nah tentu untuk menjaga stabilitas ya sosial dan politik penting ada kalah ada menang, itu yang wajar. Makanya ada oposisi dan sebagainya. Tidak usah kecewa kalau capresnya kalah. Bisa kok jadi oposisi dan itu masih berperan di dalam kontrol roda pemerintahan yang dilakukan oleh capres terpilih. Atau bisa saja nantinya membangun bersama-sama. Itu sisi positif yang bisa kita kembangkan daripada kita menggerutu mencari kesalahan ya. Ya kecurangan itu pastilah di mana-mana ada, tapi biarkan berproses dengan baik. Yang penting kita sebagai pendukungnya jagalah emosi kita. Ya, jaga hati kita. Jangan sampai gara-gara capresnya kalah kita jadi depresi. Jadilah orang yang sehat jiwa. Akui kekalahan kita dan terima kemenangan orang lain. Ya mungkin Allah mengendaki ini. Mungkin ada posisi yang terbaik buat capres kita. Sehingga kekecewaan itu akan berkurang bahkan hilang. Dan bisa menghadapi kekalahan ini secara baik. Ya memang mungkin saja pendukungnya yang menang itu akan menghina, mencaci, membuli. Itu wajar karena mereka lagi happy, bahagia. Jadi rasa pemahaman dan empatinya menjadi kurang. Ya, wajib kita mengucapkan selamat, tapi juga wajib kita mengoreksi lagi. Ada nggak potensi kecurangan supaya hasil pemilu ini benar-benar bagus. Nah, saat ini kan masih dalam konteks quick count. Masih 32 hari lagi untuk mendapatkan hasil real count. Jadi sabar ya, masih panjang waktunya. Apapun yang ada di quick count itu ya itulah namanya juga survei cepat. Hasil pemilu ya bisa meleset bisa tidak, walaupun bisa jadi nggak akan jauh-jauh dari hasil sekarang. Tapi penting bagi kita untuk menjaga emosi ya dan pikiran kita supaya tetap sehat jiwa. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk membantu menjaga emosi kita sebagai pendukung, tentu yang mengalami kekalahan. Yang pertama adalah pemahaman dan empati. Penting untuk memahami dan mengakui perasaan kecewa dari pendukung yang kalah. Tunjukkan empati terhadap perasaan mereka dan beri mereka ruang untuk berekspresi. Artinya begini ya, tentu untuk menjaga emosi ini butuh keterlibatan juga dari pendukung yang menang. Ya, pastilah kita mengucapkan selamat ya, walaupun awal-awal menggerutu itu ya wajar ya, tetapi kita sebenarnya dalam hati ya suportif lah ya. Dalam pertandingan ada menang ada kalah. Kalau kita di posisi yang kalah ya kita harus berusaha berpikir positif. Dan yang menang ya harusnya nggak jadi sombong, congkak dan sebagainya, akhirnya membuli, menghina, meremehkan. Harusnya berempati ya, pahami perasaan orang yang lagi kecewa karena yang didukungnya kalah, bukan malah manas-manasi atau jadi kompor. Sehingga ya tentu menunjukkan empati ini dapat mengaruhi perasaan mereka. Dan tentu berikan mereka ruang untuk mengekspresikan. Supaya apa ya? Supaya unek-uneknya keluar ya.
Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana terkait proses pemilihan umum ini. Apalagi di media sosial itu banyak berseliweran video-video yang menunjukkan kecurangan-kecurangan itu. Kalau sesama pendukung yang menang dan kalah itu tidak sampai mempunyai pemahaman dan empati yang baik, wah itu bisa berkepanjangan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang jelas. Komunikasikan secara jelas bahwa pemilihan adalah bagian dari proses demokrasi dan bahwa hasilnya harus dihormati meskipun tidak sesuai dengan harapan mereka. Jelaskan pentingnya menghormati keputusan mayoritas dan menekankan pentingnya bersatu kembali setelah pemilihan umum. Tentu di sini bisa diartikan bahwa tentu kita masing-masing sudah menganggap bahwa kita itu sudah menjunjung tinggi membela demokrasi, walaupun kenyataannya bisa jadi tidak seperti itu. Apalagi kecurangan-kecurangan atau dugaan upaya untuk memenangkan salah satu paslon itu udah nyata, dari awal-awal itu udah nyata. Tetapi kan ya itulah namanya posisinya di lingkaran penguasa, ya wajar saja. Tapi paling tidak ya kita harus komunikasikan dengan baik bahwa kita bangga kok dengan pilihan kita, misalnya 03, 01. Kita paling tidak dengan memilih mereka sudah ikut di dalam memperjuangkan demokrasi. Apapun hasilnya kita harus hormati. Anggap saja itu keputusan mayoritas. Ya walaupun keputusan itu bisa saja dilakukan dengan proses yang tidak benar. Misalnya ada politik uang, ada upaya-upaya pengarahan, intimidasi. Itu biar dibuktikan nanti ya. Setelah hasil keluar kan ada proses lagi. Kita sebagai sesama pendukung tunggu saja, bersabar, berdoa dan diberikan ketabahan, keikhlasan ya. Nah, sehingga kita akan enak melaluinya. Kemudian setelah pemilihan umum, ya tentunya kita kembali lagi ke aktivitas semula. Ya, tidak ada untungnya kok kita itu gontok-gontokan sesama pendukung, yang menang, menekan, yang kalah, menghina, membuli, nggak ada untungnya. Kita ke mode awal, ke petani ya, ke sawah, ke kantor, berdagang, ngurusi diri kita sendiri, cari uang sendiri untuk makan. Biarkan mereka yang terpilih bekerja, menjalankan janji-janjinya dia dulu, memenuhi janji-janjinya dia. Gak usahlah kita risau. Toh 5 tahun lagi bisa saja yang kalah ini mencalon kembali. Sehingga kita mempunyai jiwa yang sehat. Gak perlu emosi atau marah-marah ya. Yang ketiga adalah pentingnya persatuan. Ingatkan pendukung yang kalah tentang pentingnya persatuan dan solidaritas nasional di atas perbedaan politik. Tekankan bahwa meskipun ada perbedaannya dalam pilihan politik, kita semua adalah bagian dari bangsa yang sama. Wajar di dalam pemilihan umum itu ada perbedaan-perbedaan pendapat, prinsip, ide, gagasan. Ya sudah, kita sudah melakukan pemilihan umum, kalaupun prosesnya ada curang sana sini ya proses saja. Tapi kita sebagai pemilih pendukung harus cepat-cepat move on. Ya. Kemudian fokus pada masa depan. Dorong pendukung yang kalah untuk fokus pada masa depan dan cara-cara untuk tetap berkontribusi dalam pembangunan negara terlepas dari hasil pemilihan itu. Ya, berbicaralah tentang kesempatan untuk terlibat dalam proses politik yang konstruktif di masa mendatang. Itulah tadi. Lebih baik terima, kita perbaiki strateginya. Kalau ada kesempatan bisa mencalon kembali. Nah, itu lebih penting ya. Daripada kita sibuk mikir hasil sekarang, ya sudah, kalaupun ada potensi kecurangan dan sebagainya urus saja, nggak masalah ya. Hasil akhir kabulkan atau tidak itu nanti. Yang penting adalah kita sekarang berusaha untuk move on dan mendorong kita untuk kuat, untuk berjuang lagi di episode berikutnya, di ini berikutnya ya. Jadi nggak usah kecewa. Kemudian mendorong dialog dan diskusi. Dorong pendukung yang kalah untuk terlibat dalam dialog dan tentu diskusi yang positif dengan pendukung pemenang serta dengan mereka yang memiliki pandangan politik yang berbeda.
Diskusi yang terbuka dan konstruktif dapat membantu mengurangi polarisasi politik dan memperkuat demokrasi. Jadi setelah selesai pemilu, ya duduk bersama. Toh peran di Indonesia ini kan banyak ya, tidak harus di pemerintahan. Sumbangsih pikiran, tenaga bisa diberikan dalam bentuk apapun. Ya kalau positif, baik untuk masyarakat, untuk rakyat, ya kita dukung, kita bantu. Kalau tidak, ya kita sebagai kontrol pemerintahan di oposisi, jadi nggak ada masalah. Ya, kemudian mendorong partisipasi dalam proses demokrasi. Ingatkan pendukung yang kalah tentang pentingnya tetap terlibat dalam proses demokrasi, termasuk pemilihan lokal dan pemilihan umum di masa yang datang. Jangan golput, gitu. Kemudian dorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik seperti kampanye sukarela, kegiatan pemilihan, dan advokasi untuk isu-isu yang mereka pedulikan. Kalau memang ada kebijakan pemerintah yang kurang, ya kampanyekan kekurangan itu supaya pemerintah tahu. Kemudian juga advokasi isu-isu yang mereka pedulikan supaya pemerintah itu tahu bahwa masyarakat itu seperti ini, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah tepat. Ya, kemudian ketika ada pemilihan-pemilihan lain ya, misalnya gubernur, nah jangan golput, jangan marah, ya udah pilih sesuai hati nurani. Cuma ingat bahwa hasil itu bisa berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita tidak bisa mengatur kuasa Allah, ya. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini tentunya dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan rekonsiliasi setelah pemilihan presiden. Bisa membuat pikiran kita, emosi kita menjadi jauh lebih baik lagi. Semangat mencoba. Selamat, Anda jadi pemenang semua. Jadi tidak ada kalah, nggak ada menang. Tidak ada orang yang kalah tanpa pemenang. Karena kalah berarti ada pemenang. Ada pemenang berarti ada yang kalah. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Jangan saling mencaci.